Lah nggak mungkin kepolisian nggak manggil dia. Lapor sudah dipanggil ya tentang laporan saya, dan pasti orang yang saya laporkan pasti akan dipanggil, tidak mungkin tidak dipanggil. Insya Allah lah nggak mungkin kepolisian nggak manggil dia. Apa kata pengacara? Aku tunjukin kekuatanku itu doang. Aku tunjukin kekuatanku itu doang. Sebenarnya gampang. Kalau teman-teman media mau tanya, silakan tanya ke Humas Polda. Nanti akan kelihatan di situ, karena pemanggil itu sampai 3 kali. Kalau 3 kali dia tidak menghadapi, dia akan dijemput paksa. Halo Sobat Fakta 5DN Inspirasi News. Kembali lagi dengan berita-berita selebritas tanah air yang selalu saja seru dan untuk diikuti dan untuk dipelajari. Nah, kali ini Saipul Jamil nampaknya geram kembali kepada mantan istrinya, yaitu Dewi Persik. Dia ternyata sangat serius untuk mempidanakan dan memenjarakan Dewi Persik. Dan bahkan dia kembali ke kantor polisi untuk menanyakan kembali bagaimana proses pemanggilan dari Dewi Persik. Karena sebagai pelapor dia sudah diperiksa dan dipanggil oleh kepolisian. Sementara Dewi Persik berulang kali dipanggil tapi mangkir. Dan Saipul Jamil pun sangat menyayangkan hal ini dan meminta polisi untuk menjemput paksa. Sementara itu dari pengacara Dewi Persik, Sandi Arifin, mengatakan bahwa soal somasi itu sebetulnya hanya undangan, bukan panggilan. Manakah yang benar? Tapi Dewi Persik nampaknya juga sangat geram dengan keseriusan Saipul Jamil melaporkan dirinya. Dewi Persik yang tidak bisa ditantang itu akhirnya pun bersuara keras terhadap apa yang disuarakan oleh Saipul Jamil. Hal ini bisa kita ketahui dari liputan dari cumi.com. Karena saya sebagai pelapor sudah dipanggil ya tentang laporan saya, dan pasti orang yang saya laporkan pasti akan dipanggil, tidak mungkin tidak dipanggil. Insya Allah lah nggak mungkin kepolisian nggak manggil dia. Sebenarnya gampang. Kalau teman-teman media mau tanya, silakan tanya ke Humas Polda. Nanti akan kelihatan di situ, karena pemanggil itu sampai 3 kali. Kalau 3 kali dia tidak menghadapi, dia akan dijemput paksa. Pedangdut King Saipul Jamil tidak dapat menutupi rasa kecewanya saat mengetahui mantan istrinya Dewi Persik belum juga dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan terkait laporan yang sudah dibuatnya beberapa minggu yang lalu. King Saipul melaporkan Dewi Persik dengan dugaan pencemaran nama baik. Ketidakjelasan apakah Dewi Persik sudah dilakukan pemeriksaan atau belum membuat King Saipul geram dan meminta pihak kepolisian untuk melakukan penjemputan paksa jika ternyata Dewi Persik enggan memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Kegeraman King Saipul atas ketidakjelasan status Dewi Persik yang belum menampakkan batang hidungnya di Polda Metro Jaya membuat dirinya berspekulasi jika mantan istrinya takut lantaran tidak berani menampilkan dirinya ke publik terkait proses pemeriksaan atas laporan yang dibuatnya. Lantas, kapankah Dewi Persik akan dijemput paksa jika benar pelantun tembang Mimpi Manis itu tidak mengindahkan pemanggilan pihak penyidik Polda Metro Jaya? Insya Allah lah nggak mungkin kepolisian nggak manggil dia, karena memang udah SOP-nya kepolisian itu pasti akan memanggil terlapor. Karena saya sebagai pelapor sudah dipanggil ya tentang laporan saya, dan pasti orang yang saya laporkan pasti akan dipanggil, tidak mungkin tidak dipanggil. Sebenarnya gampang. Kalau teman-teman media mau tanya, silakan tanya ke Humas Polda. Nanti akan kelihatan di situ, karena pemanggil itu sampai 3 kali. Kalau 3 kali dia tidak menghadapi, dia akan dijemput paksa. Saudara DP ini kapan dijemput? Atau udah tanggal sekian. Nah, dia misalkan dia memang udah datang diam-diam ya, antara bisa jadi dia pengecut. Undangan pertemuan nanti kita lihat juga, karena kan somasi itu kadang-kadang juga selain memberikan peringatan juga mengundang ya.
Saya yang jelas gini, saya sama pengacara karena kami sudah tahu SOP-nya pemanggilan sebuah kepolisian, ya, jadi ya nggak mungkin lah itu nggak dipanggil, pasti dipanggil. Cuman waktunya saya nggak tahu apakah dia sudah datang atau belum datang. Tanggapan aku, apa yang harus aku tanggapi? Nah, masalah si DP ini dia ngumpet-ngumpet atau dia mungkin datengin polisinya diem-diem nggak mau ketahuan, itu urusan dia. Mungkin dia malu kali, ya kan? Jadi harus bertanggung jawab lah atas apa yang dia lakukan lah. Enak aja dia lari dari tanggung jawab gitu, ya itu urusan dia. Mungkin dia hari ini bisa, misalkan dia udah diperiksa kemarin, tapi awak media tidak mencium kedatangan dia di Polda, ya nggak apa-apa. Tapi nanti suatu saat pasti saya sama dia akan dipertemukan. Dan saya nggak mau diam-diam, saya akan kasih tahu ke seluruh media. Karena apa? Karena apa yang dilakukan adalah melalui media. Gitu. Jadi kejahatan yang dia lakukan itu terhadap saya adalah dia melalui media sosial. Ya, jadi wajib dikasih tahu. Kecuali kasusnya diam-diam. Kalau diam-diam, ya boleh selesaikannya diam-diam. Ini kan dia terang-terangan dia memfitnah saya, terus juga meng-up kasus saya yang sudah selesai. Ya mudah-mudahan ya kasus ini terus bergulir, saya mendapatkan keadilan dan dia ya semoga dari kasus ini dapat pelajaran. Berikutnya lagi jangan sembarangan ngomong bohong di media sosial atau di media manapun. Semua saya yakin ini atas izin dari orang-orang soleh, orang-orang baik di luar sana yang benci dengan kezoliman, yang benci dengan fitnahan, yang benci dengan kekerasan, yang benci dengan keonaran. Alhamdulillah, saya sudah tahajud, saya mohon kepada Allah, petunjuk sama Allah. Alhamdulillah, saya ketemu Bang Raja, orang baik. Saya ketemu Gus Rofi, saya konsultasi. Semoga apa yang saya laporkan hari ini mudah-mudahan membawa kebaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, kepada Bapak Kapolda dan juga Wakapolda. Terima kasih juga kepada seluruh petugas SPKT yang sudah menerima kami dengan baik. Saya sebagai warga negara merasa diri saya terancam, merasa nama saya dicoreng oleh masa lalu saya. Sudah hampir 13 tahun lamanya sudah berpisah, ya. Tiba-tiba nama saya dicoreng, dan dicorengnya pun juga dengan sesuatu yang sudah disidangkan. Artinya apa? Dia sudah melawan pengadilan. Jadi kalau orang masih mempersoalkan sesuatu yang sudah inkrah, artinya dia tidak menghormati hukum. Gitu. Nah, saya sebagai warga negara wajib melaporkan ini kepada pihak yang berwajib. Biar apa? Biar mendapatkan sebuah keadilan.